Di depannya berdiri seorang nenek tua dengan rambut putih acak-acakan, memegang tongkat berkepala ular. Wajahnya, Masya Allah, peot dan hancur sebagian. Nenek itu menyeringai tertawa dengan mata yang hitam legam, menatap nyalang ke arah Aki Basir dan Ajat. Ketika Ajat membuka mata, dia terkejut bukan main. Di depannya ada seekor ular sebesar pohon kelapa, ular hitam, ular kobra, berdiri di depan Ajat dengan kepala meber. Ini kepalanya hampir 2 kali pintu rumah. Mebernya itu saking gedenya. Taringnya begitu panjang, meneteskan liur yang seperti bisa, yang ketika jatuh ke lantai gua mendesis, cuman gak ngebul. Lidah bercabangnya menjulur-julur, baunya bau amis memuakan. Manusia, tong sieun anjeun, ieu kula Senopati Durgalapati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Beberapa waktu yang lalu Akang membagikan kisah pesugihan yang dilakukan oleh Kang Ajat warga Sukadana, pesugihan Goa Gudawang. Di mana di video sebelumnya, waktu itu Kang Ajat selesai melakukan ritual persembahan atau ritual penumbalan. Di mana dalam ritual penumbalan itu, Ajat diberi 2 pilihan, anak atau istri yang akan menjadi tumbal pertama pesugihannya. Dan pada waktu itu, dengan isyarat diwakili oleh seekor ayam kampung yang diambil oleh Ajat. Ternyata yang menjadi tumbal untuk pertama itu adalah Padil, anak kandungnya sendiri. Dengan terpaksa, Padil pun ditumbalkan oleh Ajat. Yang selepas selesai prosesi penumbalan, Ajat disuruh menghabiskan ayam kukus yang dilumuri saus darah ayam bercampur tetesan air mata Ajat. Di mana ketika daging ayam kukus digigit, bau anyirnya begitu menyengat dan terdengar pula sayup-sayup suara tangisan Padil anaknya. Ajat yang malam itu disuruh tidur oleh Aki Basir, dia malah bermimpi bertemu dengan seorang perempuan cantik di tengah hutan yang berkata kalau dia menunggu kehadiran Kang Ajat, menunggu kedatangan Ajat yang nantinya Ajat akan menjadi pasangannya. Yang perempuan itu tak lain adalah Nyai Dewi Ulungsari, salah satu putri dari Prabu Gulinggang Jati, penguasa Goa Gudawang. Namun sebelum masuk ke cerita, seperti biasa Akang ingatkan Baraya semua, terkhusus yang baru bergabung dan menonton video di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video-video di channel ini di sosial media kalian agar lebih banyak orang yang paham, mengerti, dan mengetahui tentang sisi gelap dunia spiritual. Agar tak banyak lagi orang yang terpelintir, terperosok ke jurang kegelapan. Jangan lupa pula klik tombol loncengnya agar Baraya semua tetap mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan Baraya semua. Waktu itu, pagi hari Ajat terbangun. Terdengar di luar kamar suara dari Kang Uju dan Aki Basir
yang sedang mengobrol di ruang tamu. Tercium pula aroma kopi pagi beserta ubi rebus yang cukup kuat. Ajat lantas bergegas keluar dari kamarnya. Jat, dah bangun? Udah, Kang. Langsung Ajat pun duduk di samping Kang Uju. Sok, Jat, minum kopinya tuh. Baru dibuatin, ucap Kang Uju. Ajat pun tak sungkan lagi. Ambil air kopi, dia seruput, lantas mengambil ubi rebus. Aki Basir hanya tersenyum ke arah Ajat. Ki, ada yang mau saya tanyakan, Ki. Ada apa, Ujang? Begini, Ki. Tadi malam saya mimpi. Mimpi? Mimpi apa? Begini, Ki. Saya mimpi sedang berada di tengah hutan. Saya ketemu sama perempuan. Wah, cantik, Ki. Rambutnya panjang, ada mahkotanya, Ki, di kepala. Cuman pakaiannya itu seperti putri-putri keraton zaman dulu, Ki. Perempuan itu pun berkata, kalau dia menunggu kedatangan saya dan katanya saya ini, Ki, akan menjadi pasangannya. Hahaha, Ujang. Bagus atuh, Ujang. Itu tandanya Ujang sudah setengah diterima. Maksud Aki? Iya, Jang. Yang datang ke mimpi Ujang itu tak lain adalah Nyai Dewi Ulungsari, salah satu putri dari Prabu Gulinggang Jati. Beliau itu Ratu Siluman Ular Hitam. Jadi beliau itu, Ki, yang nantinya akan saya puja, yang nantinya akan jadi pasangan pesugihan saya, Ki. Iya, Jang. Cantik kan? Cantik, Ki. Tapi beliau malah berubah wujud, Ki. Jadi seekor ular hitam. Segede pohon kelapa, Ki. Tak apa-apa, Jang. Tak apa-apa. Yang penting ketika datang ke Ujang nantinya dalam wujud manusia, Jang. Sudah, tak usah dipikirkan. Ajat pun hanya mengangguk paham. Lantas di sini Kang Uju bertanya, Ki, untuk keperluan ritual nanti malam bagaimana, Ki? Soalnya kayaknya yang kemarin saya beli pasti kurang. Kan udah Aki pakai semalam. Gak apa-apa. Nanti anak Aki si Dirja akan datang kemari. Biar si Dirja yang nanti belanja ke pasar untuk keperluan ritual nanti malam. Uju, kamu mah tunggu saja di sini. Nanti baru selepas Aki antar si Ajat ke Gudawang, nanti kamu baru melakukan ritual untuk memperkuat hubungan kamu dengan Prabu Gulinggang Jati, dengan Pangeran Bagaspati, Raja Siluman Babi, ucap si Aki Basir. Lah ternyata si Kang Uju itu muja ke Pangeran Bagaspati. Nah, Pangeran Bagaspati ini setahu Akang memang salah satu Raja Siluman Babi. Raja Siluman Babi di tanah Jawa ini ada beberapa. Pertama ada yang namanya Srigati, yang kedua Kalasrenggi, ada pula yang namanya Bagaspati. Dan mereka ini kalau ditarik ke atas tetap satu pucuk pimpinannya. Mau pesugihan monyet Wanaraseta, mau pesugihan monyet botak yang Gunung Kawi, genderuwo, ular, itu ke pucuknya ke atasnya tetap satu sosok yang tak lain adalah Dewi Gedeng Permoni, penguasa Setra Gondomayit. Jadi ratunya ini namanya Dewi Gedeng Permoni. Nah, bawahannya itu kan ada raja-raja bawahan sesuai dengan ras atau suku yang mereka pegang. Ya seperti presiden kan ada gubernur, ada bupati, ada wali kota, ada camat, ke bawahnya ya RW, RT gitu kan, RK gitu, rukun keluarga. Alam jin pun sama, nggak jauh beda. Hanya saja di sana mereka menggunakan sistem kasta. Di sini katanya si Dirja lah anak dari Aki Basir yang akan membeli sesaji. Sekitar jam 9 pagi, Dirja pun datang. Perawakannya tinggi besar, kumis baplang, wah
pala botak, serem dah. Tapi ketika masuk, suaranya begitu lembut, gak sesuai dengan perawakan yang seperti buto ijo. Sampurasun, Rampes, ucap Uju dan yang lainnya. Dirja, kebetulan kamu kemari. Ini, Bapak mau titip, tolong belikan sesaji seperti biasa untuk nanti malam ritual di Gudawang. Oh, ada pasien lagi, Ki. Ada atuh. Ini nih, temennya si Uju dari Sukadana. Si Dirja ya udah kenal sama Kang Uju karena setahun sekali sering ke sana. Ya udah tuh, Ki, mana duitnya? Nih, sekalian buat beli rokok. Ucap Aki Basir nyerahin beberapa lembar uang ke Dirja. Dirja pun ikut ngopi, ikut sarapan dulu di situ. Selepas itu pergi sendiri ke Bogor ke pasar untuk membeli keperluan ritual. Singkat cerita, selepas kepergian Dirja, obrolan pun di sini berlanjut. Di mana di sini Aki Basir berkata kepada Ajat, "Jang Ajat, untuk nanti malam, selepas maghrib Jang Ajat akan Aki bawa ke tempat ritual di sekitar Goa Gudawang. Namun dalam ritual semedi malam nanti, Ujang Ajat harus dalam puasa, tak boleh makan minum apapun sampai ritual selesai." Waduh, berapa hari tuh, Ki? Ya tergantung, bisa 3 sampai 7 hari. Tergantung izin didapat dari Prabu Gulinggang Jati. Waduh, kalau puasa nggak makan minum sampai 7 hari, apa nggak mati, Ki? Tenang saja, Ujang. Jangan takut. Nanti Ujang akan Aki beri air doa. Biar Ujang tak bisa merasakan apapun. Ujang tak akan merasa lapar, merasa haus, ingin buang air besar, buang air kecil. Ujang gak akan merasakan itu semua. Semua panca indera Ujang akan diistirahatkan sementara. Oh gitu, Ki. Berarti yang selama ini sering tapak katanya 40 hari, 100 hari, tahun-tahunan, itu ada ilmunya, Ki. Ada, Ujang. Kalau sembarangan tapak tanpa ilmu yang memadai, ya mati atuh. Jangan aneh. Orang-orang yang bertapa seperti di masa lalu, ada bekal tertentu yang bisa membuat panca indera mereka berhenti seketika. Perlu Ujang ketahui juga, di Goa Gudawang itu, khususnya 3 goa utama yang sekarang sudah jadi tempat wisata, dikelola oleh pemerintah daerah. Itu dulunya di masa lalu tempat bertapaknya, tempat semedinya jawara-jawara Tatar Sunda. Namun ya bukan di 3 goa utama itu untuk ritual yang akan Ujang jalani, tetapi di goa, salah satu goa yang jarang dikunjungi manusia di antara 9 goa. Di sekitar 3 goa utama. Tempatnya tersembunyi. Hanya Aki yang tahu tempat itu. Ucap si Aki Basir. Singkat cerita, hari itu pun dijalani dengan banyak ngobrol dan banyak tidur. Terlebih nih si Ajat yang harus nyiapin fisik dan mental. Tak lupa, hari itu Ajat pun diajari 2 buah mantra yang nantinya harus Ajat dawamkan ketika semedi di salah satu goa di Gudawang. Karena Ajat yang sudah membuang keyakinan, membuang agama, menjauhi Tuhan. Selepas semalam ritual penumbalan, mantra-mantra ilmu hitam itu pun langsung meresap ke dalam hati dan pikirannya Ajat. Nah lalu, tepat menjelang maghrib, Aki dan Nini Basir sudah begitu sibuk menyiapkan sesaji untuk ritualnya si Ajat. Sedangkan Kang Uju hanya duduk diam menunggu karena dia pun ada ritual khusus nih, yang sengaja pengen dia lakukan ketika mengantar Ajat ke Aki Basir. Entah ritual apa, Kang Ajat pun gak tahu. Nah, selepas semua sesaji sudah siap, Ajat pun dibawa oleh Aki Basir berjalan kaki
Tentunya perjalanan yang dilalui itu menjauh dari pemukiman-pemukiman warga. Yang pada zaman saat itu ya belum terlalu padat seperti saat ini. Jalan yang dilalui itu melewati hutan, pesawahan, kebun. Tak melewati satupun rumah warga di daerah sana. Sampai akhirnya sekitar 2 jam perjalanan, tibalah mereka di kaki Gunung Pongkor menuju ke daerah Goa Gudawang. Jalanan ke Goa Gudawang ya belum seperti saat ini. Masih cuman jalanan tanah mungkin saat itu. Nah, hari kan udah gelap banget tuh. Berangkat dari rumah jam 6 sampai sana jam 8 malam. Udah gelap total. Dan di sini Aki Basir nggak bawa penerangan apapun. Namun anehnya, Aki Basir ini seperti yang sudah hafal jalan. Ki, ini nggak bakal tersesat, Ki. Kita kan gak bawa senter, Ki. Tenang saja, Jang. Gak bakal tersesat. Aki sudah tahu jalan ke tempat untuk ritual. Ujang mesti ingat, Aki ini abdi dalamnya Prabu Gulinggang Jati. Ajat hanya mengangguk sambil terus berjalan dengan tubuh bersimbah keringat, menenteng sesaji yang begitu banyak. Nah, ketika memasuki area Gunung Pongkor, Ajat terkejut mendengar suara auman harimau. Itu suara maung, suara harimau, Ki. Shh, tenang saja, jangan takut. Itu masih Belang, penjaga Goa Gudawang. Aki kan belum cerita ya. Goa Gudawang itu dulunya katanya pernah juga jadi tempat semedinya Eyang Prabu Siliwangi. Nah, si Belang itu salah satu pengikutnya Eyang Prabu dan hingga saat ini menjaga mulut Goa Gudawang. Nah, memang mulut goa di Gudawang ya, baik itu Goa Masigit, Goa Simenteng, Goa Sipahang, itu mulut goanya berbentuk mulut harimau. Mungkin berdasarkan kisah atau cerita rakyat yang beredar di sana, kalau 3 goa utama itu dijaga oleh harimau yang konon katanya pengikut Eyang Prabu Siliwangi. Walau alam bisawab. Singkat cerita, tibalah mereka di dekat area Goa Gudawang. Hawa terasa begitu berbeda. Kalau tadi naik ke Gunung Pongkor masih terasa biasa saja, hal wajarlah ada rasa aneh atau tak nyaman ketika memasuki hutan di malam hari. Tetapi ini hawanya beda. Terasa begitu angker dan menyeramkan. Bulu kuduk si Ajat tak berhenti meremang. Ki, kita langsung ke lokasi. Belum, Jang. Untuk yang pertama, Ujang harus melakukan ritual mensucikan diri di Goa Simenteng. Ujang akan Aki mandikan di sana. Oh, jadi sekarang kita ke Simenteng dulu, Ki? Iya. Kita ke Simenteng dulu, baru ke tempat ritual utama. Ajat pun terus mengekor di belakang mengikuti Aki Basir. Sampai tibalah di mulut Goa Simenteng, lantas memasuki goa yang begitu besar. Suara tetesan air dari stalaktit menetes terdengar begitu jelas. Suara aliran air sungai bawah tanah terdengar begitu jelas pula di dalam Goa Simenteng ini. Mereka terus masuk ke dalam. Namun tiba-tiba Aki Basir berhenti. Ada apa, Ki? Uluk salam dulu, Ujang. Di goa ini pun ada penghuninya. Sampurasun, teriak Aki Basir. Yang tentunya suara salamnya itu menggema di dalam Goa Simenteng. Tak berselang lama, ada yang menjawab, "Rampes." Suara perempuan tua menjawab salamnya Aki Basir. Terkejut dong si Ajat. Ki, itu siapa, Ki? Itu suara penjaga Goa Simenteng. Dan suara tawa perempuan tua ini terus terdengar. Ajat dan Aki Basir kembali berjalan ke arah suara tawa yang masih menggema di dalam Goa Simenteng. Sampai tibalah
di sebuah tempat di dalam gua si Menteng. Ujang, berhenti. Disinilah kita akan melakukan ritual mandi suci. Loh, mana airnya, Ki? Baru ngomong kayak gitu, tiba-tiba bray. Goa menjadi terang. Terangnya seperti lampu 5 watan tuh, yang warna kekuningan. Dan yang lebih membuat terkujut si Ajat, di depannya berdiri seorang nenek tua dengan rambut putih acak-acakan memegang tongkat berkepala ular. Wajahnya, Masya Allah, peot dan hancur sebagian. Nenek itu menyeringai tertawa dengan mata yang hitam legam, menatap nyalang ke arah Aki Basir dan Ajat. Sampurasun nini, iya kula. Basir nini. Nyandak jalmi anu arek jadi abdina Eyang Prabu Gulinggang Jati. Nenek itu pun hanya tertawa, menganggukkan kepala, lantas menghilang dari hadapan mereka berdua. Seumur-umur Ajat baru tuh ketemu adu hadapan langsung dengan sosok jin berwujud nenek tua. Selepas nenek tua itu menghilang, Aki Basir menyuruh Ajat mengeluarkan sebagian sesaji berupa kembang 7 rupa, lalu beberapa batang arang yang langsung dibakar dan mulai membakar kemenyan di sana. Selepas itu, baru tersadar juga Ajat ternyata di depannya itu sumur. Sumur yang begitu dalam, airnya itu mengalir. Ternyata itu sumur sungai bawah tanah. Yang di bawahnya itu ada sungai bawah tanah mengalir menembus ke beberapa goa seperti Gua Sipahang dan Goa Marsigit. Nah, karena begitu dalam, ternyata ada tali timba pula di sana. Entah memang sudah ada di sana sejak dulu atau memang sengaja disimpan oleh anak buah Aki Basir. Langsunglah tuh menimba air di sana. Ajat pun disuruh menanggalkan semua pakaiannya. Ajat telanjang bulat, lalu dimandikan oleh Aki Basir, mandi suci, membersihkan tubuh Ajat agar Ajat bisa bertemu dengan Nyai Dewi Ulung Sari. Setengah jam lamanya Ajat dimandikan oleh Aki Basir. Selepas selesai, Ajat disuruh mengenakan kembali semua pakaiannya. Lalu kembali Aki Basir membakar kemenyan putih di sana. Sanduk-sanduk papalaku mohon pamit keluar dari Gua Si Menteng menuju ke goa lain. Di salah satu 9 goa yang belum terjamah manusia hingga saat ini. Keluar dari Gua Si Menteng, Ajat mengikuti Aki Basir berjalan di belakang dalam kegelapan malam yang begitu pekat. Ajat yang takut tersesat itu jalan sambil memegangi ujung baju Aki Basir. Aki, ini ke lokasi masih jauh. Sebentar lagi, Jang. Sebentar lagi juga nyampe. Ajat napasnya udah tersengal-sengal. Tapi Aki Basir seperti yang tidak kelelahan sama sekali. Padahal kalau dari perawakan tubuh, nih Aki Basir usianya udah ada 7-80 tahunan. Namun fisiknya kuat luar biasa. Sampai akhirnya tibalah Ajat di depan mulut gua yang ditutupi oleh semak belukar. Pantas saja disebut gua tersembunyi. Karena kalau bukan Aki Basir atau orang yang mengetahui keberadaan gua itu, mustahil ada yang bisa menemukan. Nah, Ujang, di balik semak belukar inilah goa tempat ritual nanti. Ayo, ikuti Aki. Ajat mengangguk berjalan mengikuti. Namun tepat di depan mulut goa, Aki Basir berhenti diam, memejamkan mata. Lalu bibirnya kumat kamit seperti yang membaca sesuatu. Lantas mengucapkan salam dan mulai memasuki goa. Goa ketika dimasuki oleh Ajat begitu gelap sekali. Hawanya terasa panas. Jauh berbanding terbalik dengan situasi di luar yang begitu dingin. Ajat sampai keringetan. Udah mah baju belum kering,
dari basahnya air mandi, ditambah keringat mengucur deras di dalam goa. Aki, ini kok goa panas banget, Ki. Wajar, Ujang, karena ini goa Ipri. Goa Ipri? Ajat pun gak banyak bicara lagi. Terus berjalan mengikuti Aki Ajat. Kelelawar-kelelawar di dalam goa sepertinya merasa terganggu. Semua berterbangan dan menyambar ke arah tubuh mereka berdua. Ajat sampai kelimpungan karena kelelawar-kelelawar itu nyambar ke muka dan ke badan sampai ada beberapa luka bekas sabetan dan cakaran kelelawar. Ajat sebeberapa kali mengadu kesakitan, tapi Aki Basir lempeng-lempeng aja, seolah kelelawar-kelelawar itu mengenali sosok Aki Basir. Suara decitan kelelawar menggema di dalam goa menambah suasana semakin begitu menakutkan. Sampai akhirnya tibalah di kedalaman goa, Aki Basir berhenti. Lantas Aki Basir berkata, "Jang Ajat, disinilah Ujang akan melakukan semedi. Menunggu Nyai Dewi Ulung Sari datang menemui Ujang. Sekarang keluarkan semua sesaji yang kita bawa dari rumah. Dan jangan lupa, nyalakan lampu minyak yang kita bawa untuk penerangan di tempat ini," ucap Aki Basir. Ternyata yang lebih dulu dikeluarkan oleh Ajat ya lampu minyak. Begitu lampu minyak dinyalakan, agak sedikit terang dalam goa yang begitu besar. Ternyata tempat mereka berhenti itu berbentuk batuan datar. Seperti memang dikhususkan sebagai tempat pertapaan. Nah Ujang, di sini juga dulu ada pendekar yang pernah melakukan pertapaan. Dia moksa di tempat ini. Walahu alam, siapa dia? Aki pun tahu dari cerita leluhur Aki. Sok, tata sesajinya di sini. Sesaji ditata semua. Begitu kumplitlah. Nah, selepas sesaji ditata, Aki Basir kembali menoleh. "Ujang, apa kau sudah siap? Ingat, mental dan pikiran harus begitu kuat. Harus panceng. Jangan goyah. Kalau Ujang ingin merubah nasib, dan ingat, jangan sampai gagal. Ritual sudah berjalan separuh jalan." "Baik Ki, saya sudah paham Ki. Saya siap Ki." "Ingat, nanti mantra yang sudah Aki ajarkan harus kau dawamkan di tempat ini." "Baik Ki." Lalu arang dibakar, asap kemenyan mengepul di dalam goa itu. Putih pekat. Baunya menusuk indera penciuman dari Kang Ajat. Lalu di sini Aki Basir mulai membaca mantra. Mantra pembuka, mantra pengundang. "Bulkukus si menyan putih, tripuspa sari wawangi. Neda amit celuk ampun, kabatara anu ngawasa di jero gunung. Kabatari anu ngawasa di jero bumi. Kukus putih ngawang-ngawang nyambuang jadi pangondang. Mangka rawuh mangka ligih. Kahatur ka Eyang Prabu Gulinggang Jati. Ieu kula nyandak calon abdi Eyang Prabu Ujang Ajat tea," ucap si Aki Basir. Nah, selepas Aki Basir membaca mantra tadi beberapa kali, itu ada perubahan terjadi di dalam goa. Hawa panas di dalam goa perlahan mulai menurun. Walau tidak dingin, tapi tak sepanas tadi. Suasana dalam gua pun menjadi hening, menjadi tenang. Tak ada lagi suara decitan kelelawar. Selepas itu, Aki Basir berbalik ke arah Ajat. "Ujang, sekarang tinggal Ujang lanjutkan. Aki mau keluar. Dan nanti kalau ritual selesai, Aki akan datang kembali menjemput Ujang." "Baik Ki, doakan saya Ki. Semoga saya berhasil bisa bertemu dengan Nyai Dewi Ulung Sari." Aki Basir tersenyum lantas keluar dari goa meninggalkan Ajat Semedi sendiri di dalam.
Selepas kepergian Aki Basir, Ajat duduk bersila, memfokuskan hati dan pikiran, lantas mengambil kemenyan putih bubuk yang ditinggalkan Aki Basir, langsung dia taburkan ke arang yang masih menyala, dan mulailah Ajat membaca mantra yang sudah diajarkan. Salamun jagat kasugihan, terap-terap danyang sabuwono, siro podo tumeko, terap-terap danyang kang bau rekso goa kudawang, sirapodo ewang-ewangono, kulo abdini pun Prabu Gulinggang Jati, bukakno pelawangan rejekiku, tumekakno sandang panganku, terap-terap mbuko mengo kasugihanku, den ewang-ewangi danyang kang rumekso tanah Jowo. Salamun jagat kasugihan, terap-terap danyang sabuwono, siro podo tumeko, terap-terap danyang kang bau rekso guha gudawang, siro podo ewang-ewangono, kulo abdini pun Prabu Gulinggang Jati, bukakno pelawangan rejekiku, tumekakno sandang panganku, terap-terap mbuko mengo kasugihanku, den ewang-ewangi danyang kang rumekso tanah Jowo. Mantra itu didawamkan, diulang-ulang oleh Kang Ajat sebanyak 100 kali. Selepas selesai membaca mantra tadi 100 kali, awalnya hening, tak terjadi apa-apa. Namun tak berselang lama, terdengar suara menggema yang begitu menakutkan, membuat bulu kuduk Ajat meremang. Kok, 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 kok. Suara ngokok menggema di dalam goa. Disebut suara kodok? Bukan. Entah suara apa, tapi akang kira itu biasanya suara dari King Cobra. Dan betul lah, gak berselang lama tuh, selepas suara kok, 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 itu terdengar suara desisan ular yang begitu kencang, seperti suara hembusan angin dari luar masuk ke dalam, menggema di sekitar goa. Lalu tak berselang lama, ada bau amis, anyir, tercium begitu pekat di hidungnya Ajat. Diikuti pula dengan suara auman, suara geraman seekor harimau, yang dikira oleh Ajat itu adalah suara dari si belang yang menjaga 3 goa utama Goa Budawang. Itu geramannya terdengar sampai ke goa tempat si Kang Ajat ritual. Dan sepanjang malam suara-suara itu silih berganti. Nah, disinilah khasiat dari air doa yang diberikan oleh Aki Basir sewaktu di rumah. Memang semua indera Ajat berhenti fungsi seketika. Tak ada rasa pegal, tak ada rasa lapar, gak ingin buang air kecil, gak ingin BAB. Seolah Ajat ini sudah mati rasa. Dia hanya duduk bersila terus semedi sebagaimana mestinya. Nah, waktu berlalu memasuki ritual pertapaan malam kedua. Malam itu seperti biasa, Ajat kembali bakar kemenyan, lalu merapalkan mantra seperti di malam pertama, didawamkan sebanyak 100 kali. Dan selepas mendawamkan mantra, goa hening. Tak terdengar suara apapun. Ajat merasa seolah berada di dimensi yang berbeda. Seolah ada di alam antara alam kehidupan dan antara alam kematian. Tak berselang lama, menjelang tengah malam, Ajat dengan mata tertutup melihat ada sosok bayangan yang berjalan mendekat. Semakin dekat semakin jelas sosok yang datang itu Ajat begitu kenal. Tak lain adalah sosok almarhum kakek kandungnya Ajat. Almarhum kakek kandungnya Ajat menatap Ajat dengan wajah yang begitu muram.
seolah menyesalkan apa yang dilakukan Ajat. Lantas sosok almarhum kakek Ajat itu berkata, "Ajat, mulang Ujang, mulang, bisi cilaka. Tong dituluykeun lalakuan maneh, tong dituluykeun ritual maneh, bisi hanjakal di akhirna. Mulang Jang, mulang, balik Ujang, balik." Ucap sosok almarhum kakeknya Kang Ajat. Jadi kakeknya Kang Ajat muncul itu menyuruh Ajat balik, pulang. Menyuruh Ajat menghentikan ritualnya karena nantinya akan celaka di akhir. Namun Ajat menganggap itu bagian dari ujian. Selepas almarhum kakeknya menghilang, berganti yang datang itu adalah sosok bapak kandungnya Ajat. Ini orang-orang yang udah meninggal pada datang nih, menyuruh Ajat menghentikan ritualnya. Beres bapaknya Kang Ajat, neneknya yang datang. Beres neneknya, almarhum ibunya yang datang. Semua yang sudah meninggal, kakek, nenek, ibu, bapak, datang menasehati Ajat untuk berhenti ritual. Namun Ajat tak peduli. Dan yang kelima nih, yang hampir membuat Ajat goyah. Hampir goyah pendiriannya, hampir Ajat menghentikan ritualnya. Karena yang datang kelima kalinya ini tak lain adalah sosok Padil, anak kandungnya sendiri. Padil datang berurai air mata, menangis dengan muka pucat yang menahan rasa sakit. "Bapak, Bapak, udah Pak, Bapak pulang Pak. Kasihan Padil Pak. Jangan siksa Padil Pak. Kasihan Padil, jangan bunuh Padil Pak." Kang Ajat gimana gak nangis sebejat-bejatnya seorang bapak lihat anak datang dalam ritual pesugihan yang dia jalani. Hampir goyah. Namun ketika hatinya goyah, ada suara bisikan di telinga, suara Aki Basir. "Ujang, itu cuman godaan. Jangan pedulikan. Pejamkan matamu. Baca kembali mantra yang sudah Aki ajarkan." Kurang lebih seperti itu suara bisikan Aki Basir. Ajat tersadar, lantas membaca berulang-ulang mantra yang dia sering ucapkan saat semedi. Dan betullah, hati dan pikirannya kembali tenang, kembali pengkuh terhadap tujuan awal untuk melakukan pesugihan. Selepas itu tak ada gangguan apapun. Singkat cerita, masuklah nih ke malam semedi ketiga. Di malam ketiga, seperti malam-malam sebelumnya, Ajat langsung membakar kemenyan, mengulangi kembali mantra sebanyak 100 kali. Selepas itu ia duduk diam dalam keheningan. Tak berselang lama terdengar suara desisan ular yang begitu kencang menggema di dalam gua. Lalu muncul aroma bau anyir bercampur bau wangi, begitu pekat, menyelimuti seluruh area gua tempat semedi. Suara desisan ular di kejauhan itu terdengar semakin jelas. Bahkan suara ular yang berjalan masuk ke dalam gua, menggelisir, terdengar jelas pula di telinganya Kang Ajat. Seolah ular itu berjalan mendekat ke lokasi tempat Ajat semedi. Entah sebesar apa ular yang menggelisir masuk ke dalam, karena goa ini terasa agak terguncang sampai batu-batu kecil dari atap goa itu jatuh ke kepala Ajat. Ajat di sini gemetar, takut goa ambruk, mati dong. Namun tak berselang lama, ular yang menggelisir sudah ada tepat di samping Ajat. Dan terdengarlah suara lelaki yang berat menggema, membangunkan Ajat. "Hei manusia, hudang anjen, buka mata anjen, kula geus datang, kula utusana Nyai Dewi Ulung Sari." Ular itu bersuara. Dengan suara yang berat menggema menyuruh Ajat membuka mata. Dia mengaku sebagai utusan Nyai Dewi Ulung Sari. Ketika Ajat membuka mata, dia terkejut bukan main. Di depannya ada seekor ular sebesar pohon kelapa.
ular hitam, ular kobra berdiri di depan Ajat dengan kepala meber. Ini kepalanya hampir 2 kali pintu rumah. Mebernya itu saking gedenya. Taringnya begitu panjang, meneteskan liur yang seperti bisa, yang ketika jatuh ke lantai gua mendesis, cuman gak ngebul. Lidah bercabangnya menjulur-julur, baunya bau amis memuakan. Manusia, tong sieun anjeun, ieu kula Senopati Durgalapati. Kaulah Senopati Perang Prabu Gulinggangjati. Yang selepas memperkenalkan diri, ular itu berubah menjadi sosok manusia bertubuh tinggi tegap, badan berotot bertelanjang dada, dengan sisik-sisik tumbuh di sekitar batang leher hingga ke bagian pusar. Sisik-sisik ular hitam. Ketika berbicara, bau anyir tetap tercium dengan lidahnya yang memang masih bercabang. Nah, ini salah satu ciri dari bangsa jin. Sesempurna apapun bangsa jin menyerupai diri sebagai manusia, itu lidahnya bercabang seperti ular. Ajat terkejut, namun bukan takut. Justru ada keakraban dengan sosok yang mengaku Senopati Durgalapati. Lalu si Durgalapati ini mendekat, membangunkan Ajat. Ajat dipegang tangan kanannya, setengah diseret, dituntun berjalan menembus goa yang begitu gelap. Entah dibawa kemana, Ajat pun tak tahu. Yang jelas, ketika Ajat melihat ada setitik cahaya kuning kemerahan, dibawa mendekat ke arah titik cahaya itu yang awalnya remang, cahayanya begitu pekat menyilaukan mata Ajat. Dan ketika Ajat membuka mata, dia sudah berada di sebuah ruangan yang di dalam ruangan itu banyak perempuan cantik berpakaian seperti dayang kerajaan. Dan ketika Ajat menengadahkan kepala, ada singgasana, yang di singgasana itu duduk seorang putri yang cantik jelita, putri yang datang di mimpinya Ajat. Durgalapati langsung duduk menyembah, diikuti pula oleh Ajat. Ternyata memang yang di depan itu adalah Nyai Dewi Ulungsari, Ratu Siluman Ular Hitam, salah satu putri Prabu Gulinggangjati. Putri itu berdiri menyuruh Durgalapati sang senopati bangkit dari sujudnya. Diikuti pula oleh Ajat yang hanya bisa menundukkan kepala, takjub oleh cahaya kecantikan yang memancar dari tubuh Nyai Dewi Ulungsari. Entah bagaimana ceritanya nih, kurang jelas pula. Ajat ini langsung dituntun katanya sama si Nyai Dewi Ulungsari. Dibawa ke sebuah kamar-kamar yang gedenya luar biasa, begitu mewah dan indah, serba luks lah. Ajat di sini pun dengan Nyai Dewi Ulungsari akhirnya menjalin kontrak darah, kontrak pesugihan, di mana dimulai dari detik itu Ajat resmi menjadi pemuja Ratu Siluman Ular Hitam, resmi menjadi pasangan Nyai Dewi Ulungsari. Dan Ajat berkewajiban melayani nafsu birahinya Nyai Dewi Ulungsari, dan mempunyai kewajiban setiap tahun menyetorkan tumbal nyawa manusia. Dan timbal baliknya, Nyai Dewi Ulungsari akan memberikan harta kekayaan. Dan nanti dalam perjanjian itu, Ajat ketika sudah waktunya mati, dia akan kembali ke alam jin, tempat Nyai Dewi Ulungsari diperbudak hingga hari kiamat tiba, sangkakala ditiupkan oleh malaikat. Di sini Ajat tak terlalu mendengarkan ucapan Nyai Dewi Ulungsari karena begitu takjub dengan kecantikan dan kemolekan tubuh Nyai Dewi. Yang selanjutnya tak perlu detail diceritakan. Yang jelas Ajat langsung ditunggangi Nyai Dewi Ulungsari. Ajat memuaskan nafsu Nyi Dewi
untuk pertama kali. Waktu pun berlalu. Di alam nyata, di rumah Aki Basir. Waktu itu sekitar jam 5 pagi. Uju yang sedang berbicara dengan Aki Basir dan istrinya di ruang tamu. Dia bertanya, "Aki, ini sudah 4 hari lebih si Ajat semedi dalam goa. Kapan dia selesai, Ki?" Ujang, kalau menurut wangsit yang Aki terima semalam, hari ini si Ajat resmi selesai ritual. Aki pun mau ke Gudawang, mau menjemput si Ajat. Berhasil, Ki? Alhamdulillah, Jang. Berhasil. Alhamdulillah. Syukur atuh, Ki. Kasihan si Ajat. Iya, Aki juga paham, ucap Ki Basir. Dan memang selepas itu Aki Basir pun pergi sendiri menjemput Ajat ke Gunung Pongkor, ke Gudawang. Aki Basir masuk ke dalam goa. Sampurasun. Suara menggema ke dalam goa. Tapi tak ada jawaban. Aki Basir hanya tersenyum terus berjalan masuk ke dalam goa yang begitu gelap dan panjang. Sampai tiba di lokasi semedi si Kang Ajat. Terlihat Kang Ajat tertidur tanpa berbusana sama sekali. Ujang, Hudang, bangun Jang, bangun. Ditepuk-tepuk sampai ditoker-toker sama kaki. Ajat pun membuka mata. Terkejut dia, Aki Basir sudah berdiri sambil tersenyum di hadapannya. Loh, Ki, kok Aki di sini? Udah selesai, Ki. Mana? Nyai Putri? Nyai Putri kemana, Ki? Sudah, Ujang, sudah. Kamu sudah kembali ke alam nyata. Nyai Putri tentunya ada di keraton tempat tinggalnya. Ritualmu sudah selesai. Mulai detik ini, kamu adalah pemuja dari Dewi Ulungsari. Sok, pakai lagi pakaianmu. Masa mau keluar telanjang kayak gitu? Baru terkagetlah di sini Kang Ajat. Dia sadar dia tak berbusana sama sekali, lantas bergegas mengenakan pakaiannya. Di sini Ajat masih linglung, belum sadar dengan kondisi di sekitarnya. Ki, selanjutnya bagaimana, Ki? Ujang, coba lihat di sekitar Ujang. Apa, Ki? Perhatikan baik-baik. Ajat pun menoleh ke sekitar tempat dia semedi. Terkejutlah dia. Ternyata di sekitar tempat dia semedi itu sudah ada perhiasan emas seperti emas batangan dan koin-koin emas berserakan. Ki, ini emas, Ki? Iya, Ujang. Itu pemberian dari Nyai Dewi Ulungsari. Ambil, bawa semua. Nih, masukkan ke buntalan kain putih ini. Ajat sambil tersenyum bahagia membawa semua koin-koin emas dan emas batangan dimasukkan ke dalam buntalan kain. Yang selepas itu ya ada mungkin sekitar 3 kiloan lah. Digembol ama Kang Ajat. Lantas keluar bersama Aki Basir. Keluar dari goa, Ajat tersenyum menyeringai penuh bahagia. Tak berhenti tertawa. Karena mulai detik itu Ajat akan mulai berjalan dalam kehidupannya yang baru menjadi pemuja dari Dewi Ulungsari. Singkat cerita, tibalah Ajat kembali di rumah Aki Basir. Di sini Kang Uju pun agak tercekat kaget. Waduh, itu apa, Jat? Akang lihat sendirilah, ucap Ajat sambil tersenyum. Wah, hebat kamu, Jat. Kaya raya kamu, Jat. Iya, Kang. Makasih loh, Kang. Ini semua berkat Kang Uju. Sudah. Nanti saja ngobrolnya. Ajat, hari ini juga kamu bisa pulang kembali ke Sukadana. Namun sebelum itu, ada sesuatu yang akan Aki terangkan sehubungan dengan pesugihan yang sudah kamu jalani saat ini. Apa itu, Ki? Yang pertama, Jang, nanti di Sukadana Ujang harus sediakan kamar khusus sebagai tempat pertemuan dengan Nyai Dewi Ulungsari. Tempat pertemuan Ujang, tempat Ujang untuk memuaskan nafsu sang Dewi. Nyai Dewi Ulungsari akan datang setiap malam Selasa dan malam Jumat. Berarti sebulan 8 kali datang.
Dan nanti Ujang, ketika Nyai Dewi merasa puas dengan pelayananmu, dia akan memberikan harta kekayaan atau apapun yang kamu minta. Jangan lupa pula, sesaji harus tersedia di malam Selasa dan malam Jumat untuk persembahan kepada Nyai Dewi Ulungsari. Selanjutnya, jangan pernah kau laksanakan lagi, kau jalani kembali ajaran agama yang sudah kau tinggalkan, termasuk istri dan keluargamu nanti. Tak boleh ada yang beribadah, karena kalau ada yang beribadah sama saja dengan kau menantang Nyai Ratu. Resikonya mati, ucap Aki Basir. Lalu, apalagi Ki? Ya seperti biasa, setiap 1 bulan sekali, di bulan Rabiul Awal, dikala orang Islam merayakan memperingati maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kau harus menyetorkan tumbal nyawa manusia kepada Nyai Dewi Ulungsari. Dan nanti ketika kau pulang ke Sukadana, jangan kaget kalau yang kau tumbalkan mati, ucap Aki Basir. Yang selepas menjelaskan itu semua, Kang Ajat dan Kang Uju pun pamitan pulang kembali ke Sukadana. Singkat cerita nih, tiba di Sukadana itu sekitar jam 3 sore menjelang waktu asar. Di sini, ketika memasuki desa Sukadana, Kang Uju berkata, "Ajat, jangan pulang ke rumah, mampir ke tempat Akang. Tuh gembolan ganti sama kantong." "Ya Kang, digantilah tuh gembolan kain putih pakai kantong, biar nggak terlalu mencurigakan." Nah, ketika keluar dari rumah Kang Ajat, di jalan papasan sama Asep. Kang, dari mana?" "Baru pulang, barusan sama Kang Uju." "Oh, alhamdulillah tuh Kang. Kenapa tuh dapat proyek teh gak ajak-ajak?" "Alah, nanti juga kamu tahu Sep. Udah ya, mau pulang dulu, capek," ucap Kang Uju menjawab pertanyaan Asep begitu misterius. Tiba di rumah dalam keadaan sepi. "Wati, di mana kamu?" Gak ada jawaban. Pintu gak dikunci. Ini si Wati sama Padil kemana? Kang Ajat!" teriak salah satu tetangga kontrakan. Ini si Wati kemana ya?" "Oh, Wati sama Padil itu lagi nyari kayu bakar di kebon. Sebentar lagi juga pulang." "Oh, ya sudah tuh Ce, mau istirahat dulu, masih capek Ce." "Iya Kang, sama-sama," ucap tetangganya itu. Ajat pun masuk ke dalam, mandi, dan langsung tertidur pulas di dalam kamar. Tak berselang lama, baru saja Ajat tertidur begitu pulas, tiba-tiba Ajat terbangun oleh suara ribut di luar rumah. Suara teriakan, suara tangisan saling bergantian. Ajat pun penasaran, bergegas keluar dari rumahnya. Loh, di kejauhan Ajat melihat ada rombongan orang, ya warga kampungnya, warga Sukadana. Loh, ini ada apa nih? Namun rombongan itu berjalan ke arah rumah kontrakannya, yang ternyata rombongan itu membawa 2 sosok yang terbaring, yang tak lain adalah sosok dari Wati beserta Padil. Begitu rombongan melihat keberadaan Kang Ajat, semua berteriak, Kang, si Padil, Kang, si Padil!" teriak tetangga Kang Ajat. Ajat pun heran. Begitu rombongan tiba di depan mata, Kang Ajat terkejut. Padil sudah tak bernyawa dengan mulut berbusa dan tubuh yang sudah hitam kebiruan. "Ya Allah, ini si Padil kenapa?" "Kang, si Padil mati, Kang!" teriak warga yang mengangkut jenazah Padil. "Lah, ini Wati kenapa?" "Teh Wati pingsan, Kang. Cepat, bawa ke dalam." Wati dan jenazah Padil dibawa ke dalam rumah. Wati diurut-urut, dikasih minyak angin, dan ketika tersadar melihat sang suami, Wati memeluk kencang, menjerit dan menangis. "Kang, Padil, Kang, Padil!" Sudah, Akang sudah tahu ini ada apa Wati. Kenapa Padil meninggal seperti ini?" Wati pun cerita. Ketika dia dan si Padil berada di kebun mencari kayu bakar, Wati yang sedang memotong ranting-ranting kering
mendengar jeritan Padil anaknya, yang ketika Wati berlari mendekat, Padil sedang kejang-kejang dengan mulut berbusa, dan ada seekor ular hitam sebesar betis orang dewasa yang mematuk jempol kakinya Padil. Padil mati dipatuk ular kobra dan tidak terselamatkan nyawanya. Mendengar itu, baru ngeh si Ajat. Padil mati karena dia tumbalkan kepada Nyai Dewi Ulung Sari. Namun di sini Ajat menunjukkan raut wajah yang begitu kehilangan sampai menangis memeluk jenazah anaknya. Hari itu juga jenazah Padil diurus dan dikebumikan. Selepas selesai prosesi penguburan Padil, Ajat beserta Wati, para tetangga termasuk Kang Asep sahabatnya, pulang kembali ke pemukiman. Asep pun bertanya-tanya karena dia merasa ada yang ganjil dengan peristiwa kematian Padil. Namun dia sungkan untuk berkata atau berbicara dengan Kang Ajat. Sampai akhirnya 3 hari kemudian, Kang Ajat sendiri yang datang menemui Kang Asep. Di mana Ajat datang ke rumah Asep malam itu, di hari ketiga kematian Padil. Kang Ajat meminta tolong Asep untuk menjualkan emas yang dia punya. Hah? Emas, Kang? Emas dari mana? Jangan kencang-kencang. Nanti kedengaran orang. Iya, Kang. Maksud Akang teh nyuruh saya jual emas apa? Kang Ajat pun mengeluarkan koin-koin emas pemberian dari Nyai Dewi Ulung Sari. Ini emas ini emas murni. Tolong temani saya ngejual emas ini ke pasar. Kang, ini emas dari mana, Kang? Nah, di sini Kang Ajat pun berkata jujur kepada Kang Asep. Dia ceritakan semuanya. Kalau seminggu kepergiannya dengan Kang Uju, itu dia menjalani ritual pesugihan ngipri di Gunung Pongkor sekitar Goa Gudawang. Mendengar itu Asep pun terkejut. Akang ngipri? Shh, jangan kencang-kencang. Iya, saya ngipri. Saya udah bosan hidup miskin, bosan dihina. Sep, bantu saya ngejual emas-emas ini. Nanti kamu saya kasih bagian. Tapi Kang, apa aman? Aman. Sudah. Gak mungkin saya mencelakakan kamu. Kamu itu sahabat saya. Cuman kamu yang peduli di kampung ini. Baik, Kang. Asep pun percaya betul kepada Kang Ajat. Lalu esoknya, mereka berdua pergi ke pasar. Koin-koin emas itu dijual di beberapa toko terpisah oleh mereka berdua. Hasil dari penjualan pulang bawa duit gepokan. Dan semenjak dapat duit gepokan itulah, dari hasil penjualan emas, Ajat pindah dari kampung Sukadana, membeli rumah di pinggiran kota. Dan dari hasil pesugihan itu pula, Kang Ajat menggunakan uang hasil penjualan emas dengan begitu berhati-hati. Awalnya dia menyewa sebuah kios di pasar. Di pasar yang dulu sempat dia diusir karena dituduh mencuri. Berjualan sayuran kecil-kecilan. Jadi Ajat ini betul-betul piawai. Jadi kesuksesannya ini berjalan seolah normal. Yang padahal di kediamannya, baik itu uang ataupun perhiasan, numpuk pemberian dari Nyai Dewi Ulung Sari. Di mana setiap malam Selasa dan malam Jumat, Ajat melakukan ritual, memberikan sesaji dan melayani nafsu birahi Nyai Dewi. Lu bayangin sebulan 8 kali. Gimana gak cepet kaya nih si Kang Ajat? Nah, waktu berlalu, tak terasa menginjak tahun kedua. 3 bulan mendekati bulan Robiul Awal. Hari Senin sore itu, Kang Ajat seperti biasa dengan rutinitasnya di rumah barunya yang memang cukup mewah, cukup besar nih. Rumah 2 lantai dan di lantai kedua dijadikan tempat khusus untuk pemujaan. Wati tahu. Dia pun menerima
dan mengikhlaskan kematian Padil waktu itu. Bahkan Wati waktu itu lagi hamil yang kedua. Nah, hari Senin itu sore hari lagi siapin sesaji. Dibantu sama Wati. Sesaji pun dibawa ke lantai 2 ke kamar khusus. Dan ketika menjelang malam selepas waktu Isya jam 8, si Kang Ajat mulai membakar kemenyan. Selepas kemenyan dibakar, duduk bersila mengheningkan cipta dan membaca mantra. Mantra yang dulu dia dawamkan di Goa Gudawang. Salamun jagat kasugihan, terap-terap danyang sabuwono. Siro podok tumeko, terap-terap danyang kang bau rekso Goa Gudawang. Sirak podo ewang-ewangono, kulo abdini pun Prabu Gulinggang Jati. Bukakno pelawangan rejekiku, tumekakno sandang panganku, terap-terap mbukok mongo kasugihanku, den ewang-ewangi dangyang kang rumekso tanah Jowo. Salamun jagat kasugihan, terap-terap danyang sabuwono, siro podok tumeko, terap-terap danyang kang bau rekso Goa Gudawang. Siro podo ewang-ewangono, kulo abdinipun Gusti Nyai Dewi Ulungsari. Bukakno pelawanganku rejekiku, tumekakno sandang panganku, terap-terap mbuko mengo kasugihanku, dene ewang-ewangi danyang kang rumekso ing tanah Jowo. Terus diulang-ulang sampai 100 kali. Nah, selepas itu entah jam keberapa datanglah nih si Nyai Dewi Ulungsari. Biasa itu sama siluman ular. Selepas melayani nafsu birahinya Nyai Dewi Ulungsari, gak biasanya nih Kang Ajat yang emang udah tahu bentar lagi waktu numbali nih, dia meminta sebuah permintaan. Ampun Nyai Dewi, ada apa Kang? Apa yang Akang minta sekarang? Emas, intan permata, uang, atau apa? Perempuan mungkin? Bukan Nyai Dewi. Sebentar lagi adalah waktu saya untuk memberikan tumbal kepada Nyai Dewi. Nyai Dewi, untuk tumbal yang kedua, saya akan menumbalkan Kang Karsim, kakak ipar pertama saya, kakak kandung pertamanya Wati, istri saya Nyai Dewi. Tapi Nyai Dewi, sebelum dia mati dijadikan tumbal, tolong Nyai Dewi, buat dulu hidupnya menderita. Hancurkan usahanya, hancurkan hidupnya, hancurkan tubuhnya, sehancur-hancurnya, semenderita-menderitanya sebelum diambil oleh anak buah Nyai Dewi. Wow, di sini ternyata belum melupakan dendam ya si Kang Ajat ini. Nyai Dewi pun tersenyum dan tertawa. Ajat, kau memang pantas menjadi pasanganmu. Pikiranmu picik seperti ular. Kekejamanmu seperti kami bangsa siluman. Baik, permintaanmu akan kukabulkan. Kau datang saja ke sana. Berikan dia hadiah. Berikan dia uang. Berikan dia harta yang kau punya. Sebagai tanda dia menjadi calon tumbal untuk bulan nanti. Ajat berterima kasih. Langsung sujud menyembah. Yang selepas itu Nyai Dewi Ulungsari pergi menghilang lenyap dari pandangan Kang Ajat. Selepas itu besoknya nih Kang Ajat ke pasar, beli oleh-oleh, kue segala macam lah. Lalu pakai mobil nih. Udah beli mobil bro, sama Wati yang lagi hamil usia 7 bulan waktu itu. Berangkat ke Sukadana, ke rumah Kang Karsim. Wah, di sini memang udah berubah beda nih Karsim. Dulu mah waktu Ajat jadi tukang bakso tusuk. Oh, lu tahu sendiri kan, nagih utang aja sampai ngacak-ngacak kontrakan. Selepas Ajat sukses, wih, udah kayak saudara yang lama gak ketemu. Didamba-damba, disambut begitu. Wah, apalagi ngelihat oleh-oleh yang begitu banyak. Singkatnya nih, oleh-oleh diberikan. Dan sebelum pulang, ngasih sejumlah uang. Teteh, ini lumayan buat beli cengek lah. Beli bawang. Buat teteh sama Kang Karsim. Wah, tentunya orang-orang seperti Karsim dan istrinya yang emang ijo kalau lihat uang, termasuk lu pada ya. Nah, begitu senang menerima uang dari Kang Ajat yang nggak tahu kalau itu uang tumbal.
Selepas itu Kang Ajat pun pulang. Nah, selang seminggu pasca uang tumbal diberikan, terdengar kabar Kang Karsim kecelakaan yang mengakibatkan sebelah kakinya patah. Dibawa ke rumah sakit. Katanya mau diamputasi oleh dokter, tapi Karsim menolak, milih pengobatan alternatif. Katanya tuh tulang kaki kanannya yang patah itu jadi 6 bagian. Kebayang dong kayak gimana tuh potongan-potongannya. Dibawalah nih ke pengobatan alternatif. Bukannya sembuh, lukanya malah membusuk. Lebih parahnya, itu sampai berbelatung. Dilarikan lagi ke rumah sakit. Aneh, yang tadinya nggak punya penyakit gula jadi divonis punya gula. Perlahan dalam waktu 3 bulan, hidupnya Karsim memang betul tersiksa. Satu persatu harta bendanya dijual. Pernah datang ke tempat Kang Ajat, pinjam uang buat berobat si Karsim, namun ditolak dan dihina, dimaki-maki oleh Kang Ajat. Istri Kang Karsim hanya bisa pulang dengan penuh tangisan. Sampai akhirnya tepat di bulan Rabiul Awal, di mana kita umat Islam sedang memperingati kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muludan kalau bahasa kita. Namun di Sukadana, tepat di rumahnya Kang Karsim, waktu itu istri Kang Karsim ikut acara Muludan tawasulan di masjid dari waktu maghrib sampai sekitar jam 9 malam. Karsim waktu ditinggalkan lagi tertidur. Pulang nih dari masjid sama tetangga yang lain jam 9 malam. Ketika tiba di rumah, masuk ke dalam ruang tamu, istri Kang Ajat, Teh Odah, mencium bau anyir yang begitu menyengat. Lantas menuju langsung ke kamar Kang Karsim, sumber bau anyir itu. Begitu pintu kamar dibuka, disitulah Teh Odah melihat Karsim sedang dibelit ular hitam yang begitu besar. Tubuhnya kejang-kejang, mulut berbusa. Teh Odah pun menjerit seketika. Jeritannya membuat para tetangga di Sukadana berdatangan menerobos masuk ke dalam rumah. Dan terkejut melihat Karsim kejang-kejang tak bernyawa dengan mulut penuh busa. Sedangkan Teh Odah pingsan di bawah pintu kamar. Rame dong. Teh Odah pun diurut-urut dari pingsannya tuh, disadarin. Ketika sadar, dia terkejut dan menjerit bilang ular, ular, ular. Bahkan cerita Kang Karsim dibelit ular. Namun warga tak ada yang percaya karena ketika datang tak ada bekas ular sama sekali. Dan selepas kematian Karsim, harta kekayaan dari Kang Ajat semakin melesat. Bahkan Kang Uju kecipratan juga. Kang Uju diberi tugas oleh Kang Ajat mengelola 3 buah kios di pasar yang oleh Kang Ajat tinggalkan. Diserahkan kepada Kang Uju sebagai timbal balik karena Kang Uju satu-satunya warga, satu-satunya sahabat, satu-satunya kawan yang tetap peduli kepada Kang Ajat di masa-masa susah dulu. Dan selepas itu Kang Ajat konon katanya pindah keluar kota. Entah di mana. Kang Uju sendiri tak tahu sama sekali. Namun beberapa tahun kemudian Kang Uju memang sudah berputus hubungan dengan Kang Ajat. Lalu beberapa tahun kemudian pasca Kang Ajat pindah keluar kota yang entah di mana, usaha kios yang dulu diberikan oleh Kang Ajat itu anehnya mulai mengalami penurunan. Begitu aneh. Sampai akhirnya 3 kios itu hampir terancam bangkrut. Penasaran takut ada yang jahil, Kang Uju datangin orang pintar. Namun yang membuat Kang Uju terkejut, orang pintar yang didatangi itu berkata, wajar atuh Jang, 3 kios milik Jang Uju dan yang satu lagi milik si Jang Asep itu tadinya kan dibeli dari harta pesugihan. Dan sekarang si pelaku pesugihannya sudah tiada. Maka wajar usaha itu perlahan hancur. Karena pemilik harta yang asli sudah mulai menarik lagi harta benda yang diberikan kepada Kang Ajat.
Di sini awalnya Asep dan Kang Uju tak terlalu percaya. Namun selang 2 minggu kemudian, datanglah Wati kembali ke Sukadana. Datang berkunjung ke rumah Kang Asep dan Wati cerita kalau memang Kang Ajat sudah meninggal dunia dan sekarang Teh Wati beserta anaknya kembali hidup sengsara karena semua harta milik mereka raib begitu cepat seolah diambil semua secara langsung tak kasat mata oleh Nyai Dewi Ulungsari, Ratu Siluman Ular Hitam dari Godawang.